Shalom anak-anak kelas 6+1, salam sejahtera buat kalian semua. Saat ini Miss Maris akan menyimpulkan bacaan yang berisi informasi penting yang terdapat pada halaman 2, 3, dan 5. Ide pokok bacaan kita adalah perkembangbiakan tanaman secara generatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Sama seperti yang terjadi pada hewan. Tetapi dalam hal ini adalah perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Berdasarkan bacaan, kita dapat simpulkan bahwa tumbuhan seperti padi, jeruk, rambutan, dan lain-lain memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Untuk memahami hal tersebut, coba perhatikan bagian-bagian bunga ini. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putik. Nah, bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan secara generatif? Terjadinya perkembangbiakan secara generatif disebabkan karena adanya peristiwa penyerbukan, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, maka terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan ini menghasilkan biji, yang mana di dalam biji tersebut ada tunas tumbuhan. Nah, dari biji inilah yang akan tumbuh kehidupan tanaman baru. Dan dari tumbuhan tanaman baru akan bertumbuh menjadi tumbuhan dewasa, kemudian berbunga dan menghasilkan biji kembali setelah mengalami penyerbukan dan pembuahan. Seperti itulah seterusnya kehidupan tanaman yang berkembang secara generatif. Nah, kalian bertanya kan bagaimana bisa terjadi proses penyerbukan? Proses penyerbukan tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Penyerbukan pada tanaman dapat terjadi karena adanya bantuan angin, air, hewan, atau manusia. Penyerbukan yang disebabkan oleh angin. Ketika angin bertiup, maka tanaman bergerak yang menyebabkan benang sari jatuh ke kepala putik. Sedangkan penyerbukan yang disebabkan oleh air bisa terjadi ketika hujan turun atau ketika tanaman itu disiram, yang menyebabkan benang sari bisa bergoyang dan jatuh ke kepala putik. Nah, bagaimana dengan penyerbukan yang dilakukan oleh hewan? Penyerbukan yang disebabkan oleh hewan dapat terjadi ketika kupu-kupu atau lebah yang mungkin hinggap pada bunga. Benang sari yang menempel pada kaki kupu-kupu atau lebah dapat menempel pada kepala putik jika kupu-kupu tersebut bergerak berpindah. Nah, itulah tadi kesimpulan dari bacaan pada halaman 2, 3, dan 5. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.